من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Surah berikutnya surah Al-Kautsar. Siapa baca surah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ya, baik, barakallah. Jadi ini surah Al-Kautsar, 3 ayat ya, sama dengan surah Al-Asr. Dalam Al-Quran itu surah yang paling sedikit ayatnya, itu surah yang mengandung berapa ayat? 3 ayat. Tidak ada surah itu 2 ayat. Jelas yang paling sedikit berapa? 3. Dalam 1 ayat paling sedikit berapa kalimat? 2, 3, 4. Ada 1 ayat, 1 kalimat berisi 1 kalimat. Seperti alif lam mim, 1 kalimat ya, hamim, 1 kalimat, bukan 1 huruf. Seperti ayat di surah Ar-Rahman, mudahammatan, itu kan 1 kalimat. Baik, ini 3 ayat ya. Surah Al-Kautsar ini masuk ke dalam hitungan surah Makkiyah. Masuk ke dalam hitungan surah Makkiyah di pendapat mayoritas ulama. Baik. Dikatakan di ayat yang pertama, saya katakan di pendapat mayoritas ulama ya. Walaupun ada yang berpendapat bahwa dia adalah surah Madaniyah. Ini mengandung kemungkinan ya, kalau di surah Makkiyah itu memang temanya ada ya, terkait dengan masalah hari kebangkitan, Al-Kautsar ya, pada hari kiamat, dan peringatan terhadap siapa yang mendustakan para rasul. Itu temanya ayat surah-surah Makkiyah. Tapi ada kemungkinan Madaniyah, sebab di sini disebutkan tentang sholat. Dan sholat di sini, antara ulama ada yang menafsirkannya sholat Id. Wanhar itu menyembelih, syariat berkurban. Jelas ya, penjelasan ayat-ayat hukum itu biasanya di surah apa? Surah Madaniyah. Tapi mayoritas ulama menyebut bahwa dia adalah surah Makkiyah. Baik. Inna a'tayna kal kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguhnya kami telah memberi kepada engkau ya Nabi Muhammad Al-Kautsar. Iya. Jadi ketika surah ini turun, atau ketika surah ini turun, Nabi SAW membacakannya kepada para sahabat. Lalu beliau bertanya, hal tadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Iya. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi SAW menjawab, huwa nahrun a'tanihi Rabbi azza wa jalla fil jannah. Dia adalah sungai yang Allah berikan kepadaku di sorga. Alaihi khairun kathir, padanya ada banyak kebaikan. Taridu alaihi ummati yawmal qiyamah, umatku akan mendatanginya pada hari kiamat. Ya, baik. Dan seterusnya dari hari itu. Jadi itu Al-Kautsar. Fasalli li rabbika. Jadi Al-Kautsar itu sungai di sorga. Maka sholatlah engkau Nabi Muhammad kepada Rabbmu. Sholatlah engkau wahai Nabi Muhammad kepada Rabbmu.
Baik. Ada sebagian ulama yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah Al-Quranul Azim, dan dia mengatakan kenabian dan kitab. Iya. Kenabian dan kitab. Itu kemungkinan di penafsiran ada ya, cuman dari penafsiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu lebih jelas. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah engkau Nabi Muhammad untuk Rabbmu dan lakukanlah nahar. Nahar itu apa? Penyembelihan. Biasanya nahar itu digunakan untuk menyembelih unta. Biasanya. Kalau untuk menyembelih kambing dan sapi itu biasanya dipakai kata dabah. Kalau bahasa Indonesia sama semuanya, menyembelih. Jelas ya? Kalau unta itu disembelihnya biasanya di mana? Di pangkal lehernya sini. Ya. Jadi pangkal leher, ujung leher bawah mendekati ke dada. Nah, di situ disembelihnya. Itu paling mudah itu menyembelih unta. Ya. Biasanya menyembelih unta itu nggak repot-repot ya, hanya diikat kakinya satu, kemudian di apa namanya? Disembelih di ujung, di pangkal lehernya. Tapi kalau kambing dan sapi itu biasanya nggak disembelih berdiri, berbaring biasanya. Jelas ya? Nah, disembelihnya juga di ujungnya, mendekati ke leher, mendekati ke kepala, Asalnya begitu, nahar dan dabah bedanya begitu. Tapi kadang nahar dipakai untuk dabah, kadang, dan dabah dipakai untuk nahar. Jadi makanya ayat ini nahar itu mengandung kemungkinan ya terkait dengan penyembelihan seluruhnya. Datang dari Ikrimah atau bin Abi Rabah dan Qatadah, mereka katakan fasholli li rabbika, sholatlah engkau untuk Rabbmu, maksudnya sholat Id. Sholat Id di hari nahar. Hari nahar artinya sembelihlah hewan kurbanmu. Sembelihlah hewan kurbanmu. Iya. Baik. Nah, ini pendapat ya dari sebagian ahli tafsir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah cenderung menguatkan pendapat ini. Dan banyak dari ulama memakai ayat ini sebagai dalil untuk syariat pelaksanaan sholat Id. Baik. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka. Syani'aka artinya orang yang membencimu. Sungguhnya orang yang membencimu wahai Nabi Muhammad, huwal abtar. Dialah yang terputus. Artinya terputus dari segala kebaikan. Terputus dari segala kebaikan. Baik. Jadi orang yang membenci Nabi itu pasti akan terputus, cepat maupun lambat. Cepat maupun lambat. Dan sudah berlalu bersama kita ya ucapan Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah. Ya, kalau ada yang berbuat bid'ah, itu artinya membenci sunnah Nabi, ya cepat atau lambat akan terputus. Makanya kalau dia meninggal juga penyebutan mereka. Baik, hilang juga penyebutan mereka.